Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini. Duta Pajak Abal-abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kenapa kita abal-abal? Karena nggak berhasil jadi duta pajak nasional kemarin teman-teman ya. Jadi duta pajak abal-abal. Hari ini kita akan bahas kelanjutan materi pemeriksaan pajak klien gue guys ya. By the way, gue disclaimer dahulu di awal guys bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua teman-teman ya. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung lu sampaikan di kolom komentar ya guys. Tapi para buzzer jangan nyampah ya. Nah, di video-video gue sebelumnya, gue sudah sering mengungkapkan informasi pengaduan pajak gue guys ya. Sudah sering lah ya. Ini sudah video yang ke-27. Orang-orang yang gue laporkan di pengaduan selalu saja sudah gue ajak bicara baik-baik guys. Oke, nggak tiba-tiba mendadak gue laporkan ya enggak ya. Gue selalu mulai dari awal persuasif, ngomong baik-baik, niat baik gitu ya. Tetapi ketika dia ada tanda-tanda atau ciri-ciri seorang oknum, gue mulai memperingati dengan halus. Nah, kalau dia nggak sadar juga, akhirnya terpaksa gue lapor ke pengaduan. Oke. Nah, ketika seorang pejabat pajak dilaporkan ke pengaduan, dia punya dua opsi, teman-teman ya. Dengan pilih dua opsi. Opsi pertama adalah apa ini? Opsi pertama adalah dia introspeksi diri, teman-teman ya. Oke. Yang pertama adalah introspeksi diri, dia minta maaf, dia berdamai, perilakunya berubah. Negara jadi lebih baik, teman-teman ya. Negara jadi lebih baik. Oke. Jadi opsinya satu itu, introspeksi diri, berubah, negara lebih baik. Opsi dua adalah cuek aja, ya, tetap arogan, merasa berkuasa, bahkan menyerang balik nih dan menghakimi wajib pajak gitu ya. By the way teman-teman, Instagram gua Pajak Smart dihilangkan teman-teman ya, dihilangkan oleh oknum, kita nggak tahu siapa ya. Sudah 2 kali guys ya, sudah 2 kali Instagram gua sudah pulih kemudian dihilangkan lagi, sebentar lagi rest in peace teman-teman ya. Nah, kira-kira siapa yang nge-report, IG gue guys ya, sampai bisa hilang ya? Nah, Anda tahu jawabannya teman-teman ya. Nah, para buzzer itu selama identitasnya belum ketahuan, dia masih sombong, teman-teman ya. Nah, tapi dia nggak sadar gitu ya bahwa sekarang tuh udah zaman digitalisasi ya. Sangat mudah sekali loh untuk mengetahui lu ini siapa, nama lu siapa, lokasi lu di mana, lu pakai IP address yang mana, lu pakai handphone siapa ketika lu nyampah di komentar-komentar gue gitu ya. Di kantor pajak mana lu kerja? Ups, sorry sorry ya, kita nggak tahu dia siapa, teman-teman ya. Kalau yang terbuka ke publik, kalau sampai gua telusuri siapa lu dan kita buka ke publik, malu Ibu Menteri ya. Mohon maaf ya Bapak buzzer, Ibu buzzer ya, segeralah berhenti jadi buzzer. Nah, teman-teman dalam video gua yang judulnya Pengaduan Pajak 24 ya, lu bisa lihat sendiri guys ya, di video gua yang judulnya Pengaduan Pajak 24. Semuanya terbuka untuk umum guys ya. Segera nonton sebelum YouTube gua dihilangkan oleh oknum ya teman-teman ya. Semuanya dipertontonkan dengan brutal, ya, dengan telanjang bulat, guys, ya. Tidak ada malunya itu pejabat. Bagaimana arogansi pejabat pajak dipertontonkan, kesombongan dipertontonkan, pendekatan kekuasaan dipakai kepada wajib pajak, guys, ya. Memaksakan kehendak sewenang-wenang. Pokoknya, gobrak meja pokoknya. Semua paket komplit, guys, ya. Paket komplit sudah terlihat dengan jelas, brutal, telanjang, terang benderang, nggak ada malu itu orang. Oke, teman-teman. Gue refresh lagi deh ya, gue refresh lagi kasus yang gue alami teman-teman. Ini klien gue ya. Klien gue dapat SP2DK. Katanya ditemukan 7,6 miliar. Nah, arahnya adalah ke omset dagang. Oke, arahnya ke omset dagang, disuruh bayar PPh final dan PPN. Nilai nggak banyak ya, nggak sampai angka miliaran gitu, nggak sih ya. Terus gue masuklah sebagai kuasa. Terus gue tanya detail nih, dia nggak jawab. Kan ini data 7M kan angka besar. Gue butuh detail. Detailnya bagaimana? Dia nggak jawab. Terus gue tanya lagi, dia nggak jawab lagi. Nah, gue tanya lagi, nggak jawab lagi. Akhirnya gue minta kartu pegawai lu, mau gue laporkan ke pengaduan. Tidak mau dikasih juga, luar biasa pejabat ini ya. Apakah ada perintah atasan? Kita nggak tahu teman-teman. Apakah dia berada di bawah tekanan dari atasan dia? Kita nggak tahu. Tetapi lu bisa lihat sendiri ya, lu bisa lihat sepanjang proses video gue itu eh, AR-nya diam, ya nggak banyak ngomong. Ya, lu tahu maksud gue kan? Oke, nah terus gue proses ke pengaduan, ke semua channel pengaduan teman-teman ya, ke pengaduan pajak.go.id, ke Wise Kemenkeu, ke Ombudsman, semua sudah gue laporkan. Sampai hari ini tidak jelas tindak lanjutnya teman-teman ya. Teman-teman, kemudian tiba-tiba dalam 3 hari saja, setelah komunikasi terakhir itu, muncul pemeriksaan pajak guys. SP2DK-nya entah sudah closing, entah belum closing, nggak dikasih tahu ke kita juga bagaimana prosesnya, tiba-tiba muncul SP2, pemeriksaan pajak 2 lembar. Nah, anehnya teman-teman, AR ini yang tadinya AR justru berubah menjadi ketua tim pemeriksaan. Tadi kan dia AR di SP2DK yang sama.
kemudian dia berubah baju jadi ketua tim pemeriksaan. Nah, dan pengaduan gua nggak dibalas. Nah, ada satu balas ya, ada satu, pengaduan gua dibalas di pengaduan @pajakgo.id, tetapi kok cenderung melindungi mereka gitu dan setuju dengan mereka, tetapi nggak dikasih tahu dasar hukumnya gitu. Jadi kita ini masih negara hukum nggak sih? Nah, gua rasa udah nggak beres nih, nggak beres ya. Akhirnya gua datang ke panggilan pemeriksaan di hari Senin tanggal 9 Oktober 2023, ada di video ya, gua live Instagram, ada videonya teman-teman bisa nonton di YouTube gue dengan judul Pengaduan Pajak 24, oke. Semuanya dipertontonkan dengan jelas, vulgar, brutal, telanjang, sudah habis kata-kata gue. Dan lebih aneh lagi guys, dalam waktu 3 hari kemudian setelah pertemuan itu, nggak ada basa-basi, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba terbit SPHP, Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Makin gila guys, makin gila ya. SPHP terbit tanpa ada proses apapun yang dijalankan teman-teman ya. Pendekatan kekuasaannya luar biasa teman-teman ya. Dia kira negara ini punya bapaknya dia gitu, suka-suka dia ngatur ya. Teman-teman ya. Sampai hari ini sejak sejak pemeriksaan itu, kita tuh nggak dikasih tahu kita ini salahnya apa, ya. Mereka juga nggak bilang dia minta data apa, juga nggak dibilang. Terus nggak ada pembahasan materinya. Materinya apa yang mau dibahas, nggak disebutkan juga teman-teman ya. Tiba-tiba terbit SPHP dalam waktu 3 hari sejak pertemuan pertama, yang juga tidak diproses pemeriksaan apapun ya. Jadi pertemuan itu tidak ada pemeriksaan di situ ya. Dalam pertemuan itu tidak ada pemeriksaan. Mereka menolak untuk melakukan pemeriksaan. Dengan alasan yang lu sudah tahu ya teman-teman ya, di video itu teman-teman ya. Ajaib ya, ajaib ajaib. SPHP terbit dalam waktu 3 hari saja teman-teman ya. Gua udah kehabisan kata-kata ya, segitu, apa ya, segitu bodohnya kah? Sebegitu nggak ada malunya kah? Minimal lu bikin drama pembahasan gitu loh, tetapi ini nggak ada pembahasan sama sekali. Teman-teman, perlu lu ketahui teman-teman ya, gue sampaikan ya. Pemeriksaan ini bahkan belum dimulai guys, oke? Pemeriksaan ini bahkan belum dimulai. Sudah ada surat pemeriksaan? Iya. Sudah ada surat panggilan? Iya. Gua datang? Iya. Tetapi belum dimulai pemeriksaannya, oke? Dimulainya pemeriksaan itu ditandai dengan di mana WP dikasih tahu alasan dan tujuan pemeriksaan. Secara lisan dalam pertemuan teman-temannya, bukan secara surat teman-teman ya, itu belum dilakukan, oke? Nah, kemudian, itu tadi ya, proses dimulainya pemeriksaan itu belum dilakukan. Yang kedua, proses pemeriksaan itu sendiri tidak dilakukan, teman-teman ya, belum dilakukan, oke. Proses pemeriksaan yang gue maksudkan ada 3 hal, oke. Proses pemeriksaan ada 3 hal yang gue maksudkan. Yang pertama adalah memberitahukan data DJP kepada WP, oke. DJP kan mau bilang kita salah nih, dia punya data nggak? Kalau punya data, sampaikan kepada wajib pajak, oke. Kemudian yang kedua, meminta data yang diperlukan dari WP kepada DJP, oke. Kan ini mau pemeriksaan nih, maka dia butuh data apa, bilang ke ke WP, minta ke WP kasih ke DJP. Itu tidak dilakukan teman-teman ya. Yang ketiga adalah proses analisis oleh kedua belah pihak, oke. Jadi kami kasih lu data, lu analisis, gua minta data dari lu, kami analisis, kita kita rembukan, muncullah SPHP. Ini semua tidak dilakukan teman-teman. Segitu ajaibnya, luar biasa ini teman-teman ini ya. Coba lu komentar deh guys, kalau lu mengalami ini gimana teman-teman ya? Dipanggil iya, tetapi dikasih data temuan tidak, diminta data juga tidak, kemudian proses analisis tidak ada, tiba-tiba muncul hasil pemeriksaan. Teman-teman, aduh, kan harusnya gitu dong. Kan kan ini negara teman-teman, ini negara, ini bukan Wakanda teman-teman ya, ini real teman-teman ya, ini real ya, bukan negara Wakanda ini real ya, pemeriksaan real, oke. Pemeriksaannya tidak dimulai, prosesnya tidak dilakukan, meminta data tidak dilakukan, memberi data tidak dilakukan, analisis tidak dilakukan, tiba-tiba ada muncul hasil pemeriksaan. Ini sulap menyulap, ajaib teman-teman ya, ajaib ajaib teman-teman ya. Tiba-tiba ada SP2TK, kan kita bingung guys ya. Lu bingung nggak sih? Kalau lu jadi WP, lu kena pemeriksaan, tiba-tiba, dalam berapa waktu, berapa hari muncul SPHP, lu bingung nggak sih? Bingung nggak sih lu? Gue belum mau komentar guys ya SPHP-nya, oke. Nanti biar kita mencerap sama-sama dulu guys ya, nanti akan gue sampaikan SPHP-nya, oke. Kita bingung.
Apa yang terjadi dengan KPP ini teman-teman ya? What is happening with this KPP? Kita nggak tahu teman-teman ya, kita bingung teman-teman ya. Tapi aduh, nggak tahu dah. Oke, sekarang gua akan sampaikan surat pemeriksaan teman-teman ya, supaya lu bisa lihat langsung bagaimana surat pemeriksaannya teman-teman ya. Surat pemeriksaan kita lihat langsung teman-teman ya. Nah, gua share screen dulu nih, biar lu lihat teman-teman. Jadi asal muasalnya kan adalah SP2 atau surat perintah pemeriksaan atau surat pemberitahuan pemeriksaan. Oke. Ini adalah surat pemberitahuan pemeriksaan untuk PPh final orang pribadi. Oke. Surat perintah pemeriksaannya ini ada 3 orang, di mana ketua tim pemeriksaan adalah si AR tadi yang gue sudah adukan. Kemudian diperintahkan nih. Nah, masanya adalah masa Desember 2018. Kode kriteria adalah pemeriksaan khusus kantor berdasarkan keterangan lain data konkret, teman-teman ya. Jadi alasan ada di sini dan alasan ini perlu disampaikan kepada wajib pajak pada saat pertemuan, teman-teman ya, tapi itu tidak dilakukan. Oke. Kemudian tujuan pemeriksaan adalah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Oke. Udah gitu doang. Gitu ya. Kemudian ada panggilan nih, surat panggilan ya, dipanggil kami datang. Untuk kelancaran tersebut, saudara ke kantor kami dengan membawa ya, diharapkan kedatangan saudara ke kantor kami dengan membawa buku, catatan, dan dokumen pendukung sebagaimana terlampir. Ini tidak dilampirkan, guys. Ini tidak dilampirkan. Sudah gua minta. Secara lisan iya dan secara tertulis juga iya. Ya, jadi nggak dilampirkan. Udah gitu doang. Tuh, pemeriksaannya tuh. Gitu doang tuh. Oke, kemudian ada pemeriksaan yang kedua ya. Pemeriksaan yang kedua ini untuk PPN. Oke, PPN. Tuh. Sama data konkret, menguji kepatuhan. Sama nih, diminta membawa buku, catatan, dokumen pendukung sebagaimana terlampir, tapi tidak terlampir, guys. Oke. Nah, jadi itu adalah pemeriksaannya, guys. Itu adalah pemeriksaannya. Oke. Surat pemeriksaan tidak disebutkan temuan kami apa, data kami apa, nggak disebutkan. Yang kedua, dia minta data apa dari wajib pajak, tidak disebutkan. Cuman dibilang tolong dibawa data, buku, catatan sesuai data terlampir. Tapi apa lampirannya? Tidak ada, teman-teman ya. Tidak ada. Kami sudah minta, teman-teman ya. Gua sudah minta. Data lu apa sudah gue minta, lu minta data apa dari kami sudah gue minta secara tertulis. Nah, gitu, teman-teman. Tapi tidak dilakukan, teman-teman ya. Tidak dilakukan. Oke, teman-teman. Luar biasa ya, luar biasa ya. Tidak ada data apapun dalam surat SP2, tiba-tiba muncul hasil pemeriksaan, teman-teman. Kalau dia beralasan, "Kami kan sudah kasih data di SP2DK." "Oh, sorry bos, nggak bisa bos, ya." Gue sudah memperkirakan nih, dia akan mengatakan bahwa, "Kami sudah kasih data lu di SP2DK." "Sorry bos, nggak bisa. SP2DK tuh beda kasus ya, SP2DK sudah closing. Sekarang ini SP2, barangnya beda, kasusnya beda, nomornya beda." Oke, apakah data ini sama dengan yang kemarin atau berbeda? Kita tidak tahu. Lu mesti tuangkan kembali dalam SP2 kalau barangnya sama, gitu kan. Nah, tidak dituangkan, teman-teman ya. Dia minta data apa dari kita? Juga tidak disebutkan, teman-teman ya. Sudah gua tanya secara lisan dan tertulis, tapi tidak dibalas sampai hari ini, guys. Jadi ajaib. Ini ajaib, teman-teman ya. Mukjizat, mukjizat ya. KPP ini mukjizat. Apakah teman-teman pernah mengalami ini? Lu pernah nggak sih, teman-teman wajib pajak ya, jangan buzzer ya. Teman-teman wajib pajak, lu pernah nggak dapat pemeriksaan, tiba-tiba beberapa hari keluar surat hasil pemeriksaan, nggak ada pembahasan sama sekali? Pernah nggak, teman-teman? Kalau pernah, tolong di komentar, teman-teman ya. Lu jelaskan kronologisnya bagaimana. Oke? Nah, sekarang kita akan baca isi SPHP-nya, teman-teman ya. Yang super super duper ajaib, teman-teman ya. Super duper ajaib, teman-teman ya. Kita baca. Inilah SPHP-nya, teman-teman ya. Biar lu tahu, teman-teman, apa yang terjadi dengan KPP ini, guys ya. What is happening with this KPP? Oke? What is happening? Luar biasa. Oke. Ini KPP Taman Sari ya. Lu sudah tahu, teman-teman ya. Sudah tidak perlu gua tutupin lagi ya. KPP-nya adalah KPP Jakarta Taman Sari. Sudah tidak perlu gua tutupin karena sudah tahu semua. Nomornya ini 515, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Oke. Ini tentang PPh. Jadi ini tentang PPN ini, PPN ya. PPN didahulukan sama dia. Oke, sesuai dengan surat perintah pemeriksaan, begini-gini, tanggal 3 Oktober, inilah hasil pemeriksaan sebagai terlampir. Mengingat hasil pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang harus saudara penuhi, maka kepada saudara akan disampaikan undangan untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Oke, jadi hasil sudah keluar, kita akan membahas bersama-sama. Oke. Nah, hasil pembahasan bisa berubah nanti, teman-teman ya. Setelah kita bahas, nanti bisa berubah. Oke, pembahasan akhir namanya ya. Tetapi tidak ada pembahasan tengah, tidak ada pembahasan awal. Sampai batuk. Apabila saudara memberikan keterangan tertulis atas hasil pemeriksaan dan tidak hadir dalam pembahasan akhir,
Dalam jangka waktu yang ditentukan, maka hasil pemeriksaan dianggap telah saudara setujui seluruhnya, oke? Dan pembahasan hasil akhir dianggap telah dilakukan, serta wajib pajak, kewajiban pajak saudara akan dihitung sesuai dengan hasil pemeriksaan, oke? Jadi lu harus hadir teman-teman ya dalam undangan. Kalau lu nggak hadir, lu dianggap setuju, oke? SPHP. Nah, inilah lampiran SPHP, daftar temuan pemeriksaan pajak guys, oke? Desember 2018. Di sini ditemukan PPN dalam negeri ya, PPN keluaran. DPP penyerahan 500 juta. DPP penyerahan yang terhutang PPN adalah 0 menurut SPT ya. Menurut pemeriksaan 500 juta, menurut SPT 0 sehingga jumlah koreksi 510 juta. Oke. Dasar hukumnya nih. Pasal 4 ayat 1, ayat 2 dan ayat 5 pasal 5 ayat 1 PMK 197 sampai dengan PMK 18. Ini adalah tentang kewajiban perpajakan kalau nggak salah ya. Nah, penjelasan koreksi. Berdasarkan data internal teman-teman ya, data internal ya, bukan data konkret teman-teman ya, data internal. Terdapat data penarikan dana transaksi wajib pajak yang merupakan dana aliran hasil transaksi penjualan suatu transaksi wajib pajak pada beberapa marketplace ke rekening transaksi wajib pajak. Oke. Gua ulangi guys ya, gua ulangi. Datanya apa sih? Datanya adalah, kita ulang teman-teman ya. Data penarikan dana transaksi wajib pajak yang merupakan dana aliran hasil transaksi penjualan suatu transaksi wajib pajak pada beberapa marketplace ke rekening transaksi wajib pajak. Oke, lu ngerti nggak apa maksudnya, teman-teman? Oke, guys, lu yang nonton video ini ngerti nggak maksudnya apa? Gua nggak ngerti, terus terang gua nggak ngerti. Kita baca lagi, teman-teman. Kita baca lagi ya. Data apa sih yang ada ditemukan? Data penarikan dana transaksi wajib pajak yang merupakan dana aliran hasil transaksi penjualan suatu transaksi wajib pajak pada beberapa marketplace ke rekening transaksi wajib pajak. Segitu panjangnya, itu nama sebuah data, itu ya. Jadi sebenarnya gampang. Ini data apa sih? Kalau data rekening itu tinggal bilang data rekening. Data marketplace itu tinggal bilang data marketplace. Data marketplace di apa gitu kan? Data apa ini nggak jelas teman-teman ya. Segitu panjangnya narasinya, tetapi nggak jelas data apa ini. Data rekening kah? Data transaksi kah? Data invoice kah? Data marketplace kah? Kalau marketplace, marketplace-nya apa? Tidak ada teman-teman, tidak jelas itu teman-teman ya. Jadi narasi panjang lebar tapi tidak jelas. Oke, 7,6 miliar teman-teman, 7,6 miliar. Dikarenakan wajib pajak sudah melebihi, nah, dikarenakan wajib pajak sudah melebihi 4,8 miliar dan telah memenuhi persyaratan subjektif objektif, maka WP dapat dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Kita ulang teman-teman ya. Dikarenakan wajib pajak sudah melebihi 4,8 miliar. Nah, teman-teman, lu mesti ngerti bahasa Indonesia, teman-teman ya. Anda mesti ngerti bahasa Indonesia. Dikarenakan wajib pajak sudah melebihi 4,8 miliar. Apanya sudah lebih 4,8 miliar, teman-teman? Apanya, teman-teman? Apakah omsetnya? Apakah peredaran bruto? Apakah uang masuk rekening? Atau apakah apa nih teman-teman? Nggak jelas nih ya. Dikarenakan wajib pajak sudah melebihi 4,8 miliar. Nggak jelas. Apa? Apanya yang sudah melebihi 4,8 miliar teman-teman ya? Kita nggak jelas. Nah, coba lu kasih komentar guys. Lu kasih komentar. Bagaimana pendapat lu terhadap argumen ini teman-teman? Terhadap penjelasan koreksi ini. Oke? Tolong di komentar ya guys ya. Oke, lanjut. Dasar hukum. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN. Kemudian pasal 12 ayat 3 Undang-Undang KUP. Oke, penjelasan koreksi. Dari hasil informasi keuangan. Nah, lain teman-teman. Tadi itu data internal. Sekarang dari hasil informasi keuangan. Ini dua barang yang berbeda atau dua barang yang sama, teman-teman? Kira-kira apa? Coba lu pikir. Feeling gue berbeda. Tapi apakah sama? Apakah berbeda? Kita nggak tahu. Kita tunggu teman-teman ya, kita tunggu. Oke, nanti penjelasannya. Ini narasi beda ya, frasanya berbeda. Di awal dia bilang data internal, kemudian dia bilang di bawah dia bilang hasil informasi keuangan. Oke, yang pemeriksa peroleh. Jadi ini barang yang berbeda ini teman-teman ya, ini barang yang berbeda. Terdapat transaksi uang masuk atas penjualan pada marketplace yang terutang PPN yang dilakukan wajib pajak dengan nilai sebesar 510 juta pada masa Desember. Jadi ini kayaknya adalah data transaksi uang masuk, teman-teman. Ini tidaklah sama, yang di atas itu kan ini, yang di atas adalah data penarikan dana transaksi wajib pajak yang merupakan dana aliran hasil transaksi penjualan bla 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 panjang lebar kan. Di bawah dia cuma bilang, terdapat transaksi uang masuk atas penjualan pada marketplace yang terutang PPN. Oke, jadi lebih singkat, tetapi apakah barang yang sama atau berbeda? Ini kita nggak jelas teman-teman, kita mau tahu. Oke. Dari transaksi tersebut, yang 510 juta, pemeriksa menghitung PPN itu 10%, ya, ini karena tahun 2018 ya, 51 juta untuk masa Desember 2018. Oke. Nah,
Inilah perhitungan PPN ya teman-teman ya. Perhitungan PPN-nya adalah 51 juta nilai PPN. PPN masukannya dia boleh mengembalikan 80% ya. Inilah yang dimaksud dengan Undang-Undang Cipta Kerja teman-teman ya. Undang-Undang Cipta Kerja di mana kalau lu belum PKP, kemudian lu ditemukan punya omset lebih dari 4,8 M, maka PPN masukan itu boleh diakui 80%. Lu dianggap untung 20%, gitu. Ini membantu banyak orang ya, teman-teman ya. Nilai 10 juta pajaknya, sanksinya 4,4 juta, STP 500.000, maka totalnya adalah 15 juta, teman-teman ya. Total 15 juta yang perlu dibayar. Inilah nilai PPN. Oke, teman-teman. Nah, Nah, udah selesai, selesai. Nah, ini adalah undangan pembahasan akhir pemeriksaan, oke. Pembahasan akhir teman-teman ya, tidak ada pembahasan tengah, tidak ada pembahasan awal, oke. Ini yang akan gue komplain nanti ya. Tiba-tiba ada pembahasan akhir, Selasa tanggal 25 Oktober 2023 jam 10 pagi teman-teman ya. KPP Pratama Jakarta Taman Sari. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Oke teman-teman, gua undang teman-teman hadir online teman-teman, online ya, jangan langsung hadir di situ ya. Selasa 24 Oktober jam 10 pagi di KPP Jakarta Taman Sari, guys. Oke? Di online online, di live Instagram atau di live YouTube gue. Oke, karena Instagram gue kalau hilang gue akan live YouTube, teman-teman ya. Segera subscribe Instagram dan subscribe YouTube gue sebelum dihilangkan, teman-teman ya. Pajak Smart, Pajak Smart. Cari Pajak Smart. Oke, teman-teman ya. Udah, itu doang. Oke, kita lihat yang kedua. Yang kedua adalah SPHP yang kedua. Nah, ini SPHP yang kedua ya. Tadi kan tentang PPN, sekarang tentang PPH ya, Jakarta Taman Sari. Oke. Ini nomor pemberitahuannya sama seperti biasa, sama. Nah, daftar PPH. Nah, DPP penjualan yang terutang PPH final adalah 510 juta. Oke. Dasar hukumnya kita baca teman-teman ya. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 tentang PPH sampai diperbaiki sampai Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Oke. Tapi nggak disebutkan pasal berapa, Bos, yang lu maksudkan di sini. Nggak ada di sini. Di sini tidak ada dasar hukumnya, pasal berapa, ayat berapa. Mesti lu jelasin dong. Undang-undang itu kan panjang, bisa berapa puluh halaman. Dasar hukum lu yang mana? Pasal berapa, ayat berapa? Itu, Bos. Sedangkan ini PPh final. PPh final itu ada di PP 55 tahun 2022. Oke? Atau di PP 23 tahun 2018. Bukan di sini. Bukan di Undang-Undang PPh, ya. Di Undang-Undang PPh tidak ada mengenai PPh final 0,5% ya. Ada di PP 23 atau PP 55. Nanti kita tanya teman-teman, kenapa dia pakai undang-undang ini, tidak ada pasal, tidak ada ayat, kenapa tidak pakai PP 55? Oke, kita tunggu teman-teman. Nanti ya, tanggal 24 Oktober. Sama, gini tuh. Oke, teman-teman. Selasa tanggal 24 Oktober, kita akan live Instagram lagi jam 10 pagi. Teman-teman, segera follow Instagram Pajak Smart atau YouTube-nya Pajak Smart sebelum dihilangkan oleh para oknum, teman-teman ya. Oke, online teman-teman ya. Kita live lagi teman-teman. Oke, itu aja teman-teman. Cuma itu doang tuh. Nah, oke. Cuman sesimpel itu doang hasil pemeriksaannya yang super super duper ajaib, mukjizat, luar biasa. Waduh, nggak ada yang bisa ngalahin deh. Kaisang kalah, Gibran juga kalah nih Kak. Kayaknya nih. Gibran kan mau jadi ini ya. Kita kan belum tahu ya. Oke. Jadi semuanya diterobos guys. Semua prosedur diterobos semuanya ya. Prosedur dilanggar semuanya. Nggak ada malu nih orang-orang ini teman-teman ya. Ini nggak salah nih guys. Gimana sih? Pemeriksaannya belum dimulai, prosesnya belum dimulai, pembahasan awal tidak ada, pembahasan tengah tidak ada, tiba-tiba kita diundang untuk pembahasan akhir, teman-teman ya. Salah nggak sih? Coba deh, lu komentar guys, lu komentar deh di video gue ini ya. Menurut lu gimana? Menurut lu gimana sih guys? Kok bisa ada SP2DK, ada SP2 pemeriksaan, tiba-tiba muncul hasil pemeriksaan tanpa ada pembahasan sama sekali? Kok bisa teman-teman ya? Ini apakah ini bisa nanti masuk ke pasal pemerasan pidana guys? Coba deh lu komentar guys. Bisa nggak sih ini masuk ke pasal pemerasan dalam undang-undang pidana, KUHP pidana ya? Bisa nggak guys? Coba lu komentar guys ya. Komentar ya guys. Bisa nggak ini bakal menjadi pasal pidana pemerasan? Karena kita diperas oleh orang, pejabat teman-teman ya. Karena kita nggak dikasih tahu salahnya apa, kita juga nggak diminta datanya apa, kita juga tidak ada pembahasan sama sekali, tiba-tiba dapat hasil di mana kita harus bayar pajak. Oke, apakah ini termasuk pasal pemerasan? Undang-undang pidana teman-teman ya, KUHP pidana teman-teman. Coba lu tanya, lu komentar teman-teman ya, apakah bisa? Oke teman-teman. Nah, ya udah deh, itu doang teman-teman ya. Gimana menurut Anda teman-teman? Gimana menurut lu?
Pernahkah lu mengalami hal seperti ini, guys? Kalau pernah coba lu sampaikan teman-teman ya. Silakan tulis di kolom komentar, guys ya. Apakah lu pernah begini? Tidak ada awal, tidak ada proses, tidak ada tengah-tengah, tiba-tiba muncul SPHP. Tiba-tiba hasil pemeriksaan muncul. Kalau iya, lu mau gimana? Lu mau gimana, teman-teman? Kalau lu jadi gua, lu mau gimana? Coba lu komentar deh, guys, di komentar gua. Kalau lu jadi gua, lu mau gimana? Lu apa yang akan lu lakukan? Apakah lu akan tuntut pidana pemerasan? Apakah lu akan, bikin surat surat balasan atau bagaimana? Coba teman-teman ya, coba lu komentar teman-teman ya. Oke. Nah, coba teman-teman bantu gua, oke? Ini kan nanti kita akan bikin surat tanggapan. Kita akan bikin surat tanggapan atas SPHP ini dong, oke? Tadi kan lu sudah lihat tuh pemeriksaannya seperti itu, SPHP seperti itu. Coba deh lu kasih pendapat lu teman-teman mengenai SPHP yang ajaib ini. Kalau lu jadi gua, lu mau berargumennya apa? Teman-teman, coba lu ketik ya di komentar teman-teman ya. Belajar hukum teman-teman, belajar hukum. Lu mau komentar apa? Oke? Ayo guys ya. Kita kan negara demokrasi ya, kita negara demokrasi Pancasila bukan negara komunis teman-teman ya. Mari kita berargumen, berpendapat, dan berdebat. Oke, bukan adu otot ya, bukan adu otot, bukan kirim buzzer ya, bukan kirim buzzer, kirim sampah ya di komentar gue, jangan ya. Oke, teman-teman, mari kita berargumen. Silakan berargumen di bagian komentar gua. Kita mau tahu apa yang terjadi dengan KPP ini. Bagaimana prosesnya pemeriksaan itu yang benar tuh bagaimana? Kok bisa SPHP terbit tanpa ada SP2 tanpa ada pembahasan awal, pembahasan tengah, tiba-tiba suruh datang pembahasan akhir. Kok bisa data kami nggak dikasih, kami juga nggak diminta data apa, tiba-tiba ada hasil pemeriksaan. Coba teman-teman, lu komentar teman-teman ya. Bagaimana argumen lu? Bagaimana pendapat lu? Mari kita berdebat di kolom komentar teman-teman ya. Ini negara demokrasi. Orang pintar pakai otak teman-teman ya. Orang pintar pakai perdebatan, pakai argumen, bukan pakai marah-marah, bukan pakai nyampah seperti buzzer-buzzer oknum itu teman-teman ya. Oke, lu bantu gua dong guys ya. Lu bantu gua ya. Kasih saran ke gua. eh, Kira-kira argumen apa yang akan gue pakai untuk surat balasan untuk tanggapan SPHP ini, guys. Oke? Dan terakhir teman-teman, gue mau disclaimer dahulu ya. Niat gue memviralkan ini bukanlah untuk menghukum orang, guys ya, tetapi semata-mata untuk reformasi perpajakan. Oke? Supaya apa? Supaya negara ini maju, teman-teman ya. Perilaku pejabat itu harus diperbaiki, teman-teman ya. Kita ini kan manusia ya. Manusia bisa bersalah, kalau salah ya kita minta maaf, kan beres masalahnya. Gitu. Tetapi kalau lu arogan, lu sombong, lu merasa berkuasa, pokoknya, kemudian WP dianggap orang bodoh gitu ya. Kami kan dianggap kayak orang bodoh nih kami ini kan. Eh, Kami sudah kirim surat nggak dibalas, kita minta data nggak dikasih, kita eh, tanya lu mau minta apa juga dia nggak jawab, tiba-tiba hasil pemeriksaan. Kan seolah-olah ini rakyat bodoh gitu ya, seolah-olah kita-kita ini bodoh teman-teman ya. Kalau gua niat jahat, gua sudah laporin ke polisi ini ya, ini pemerasan teman-teman ya. Kalau gua berniat jahat ya, sudah gua laporin ke polisi pemerasan gitu ya. Tetapi belum teman-teman ya, belum sampai ke sana ya. Tetapi ada indikasi. Oke, teman-teman. Oke, kalau saya itu aja teman-teman ya. Ini hanyalah SPHP sudah gue sampaikan. Silakan teman-teman sampaikan kolom komentar bagaimana pendapat lu. Lu sampaikan argumen lu bagaimana. Oke? Sebagai orang berpendidikan kita berargumen, bukan adu otot, bukannya pakai buzzer, sampah. Oke? Oke guys. Ini gue mau promosi lagi nih, mumpung mau menjelang akhir-akhir Oktober nih teman-teman ya. Teman-teman, apakah Anda masih merasa takut dengan petugas pajak seperti klien gue? Ya, apakah lu merasa terintimidasi atau merasa dicari-cari kesalahannya, phishing, takut diancam dan lain-lain teman-teman seperti yang gua alami dan sudah terjadi teman-teman ya, sudah terjadi pemeriksaan bahkan sudah SPHP. Oke. Kalau kalau lu masih ada ketakutan seperti itu teman-teman ya, Anda mungkin cocok ikut pelatihan PSTP gue. Oke. Program Siapa Takut Pajak.com akan membantu Anda untuk menghadapi petugas pajak, guys. Oke. Siap menghadapi surat SP2DK, pemeriksaan bahkan hingga melawan oknum teman-teman ya. Segera daftar di www.siapatakutpajak.com, guys. Oke. Ada promo khusus nih bulan ini ya. Teman-teman nanti kita akan bergabung dalam komunitas eksklusif ya, PSTP di grup Telegram. Kita bisa diskusi tentang pajak, masalah pajak Anda tuh sampai tanpa batas waktu, oke? Dan kita akan ketemu secara langsung via online setiap hari Jumat malam jam 8 malam, guys ya, khusus bagi member PSTP aja, oke? Dan ada bonus nih, PSTP Batch 6 ini Anda akan bisa berdiskusi langsung dengan saya one on one teman-teman, private ya, selama 45 menit, satu kali aja, oke? Oke guys, itu aja ya, manfaatkan masa promo di bulan ini. Dan jangan lupa teman-teman datang tanggal 24 Oktober jam 10 pagi di live Instagram ataupun live YouTube gue. Oke, kalau Instagram gue masih dihapus sama oknum, ya udah kita live YouTube. Oke, teman-teman. Nah, untuk PSTP silakan daftar di website www.siapatakutpajak.com ya. www.siapatakutpajak.com untuk bergabung sana guys. Oke, sampai jumpa lagi.